Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan usaha maupun aktivitasnya ya teman-teman, amin. Ya, di saat Bung Toel terus mengkritik Sintayong gitu ya dengan hal yang terkesan dicari-cari, di tempat lain yaitu di Malaysia ada dua pengamat sepak bola yang menurut saya sangat luar biasa analisanya teman-teman. Di mana di sini mereka bukan hanya memandang sepak bola itu sekedar sepak bola, tapi lebih dari itu yaitu menyangkut mental bangsa di mana mereka mengatakan biasanya negara kecil itu ya akan termasuk negara-negara di Asia Tenggara akan merasa inferior, akan merasa insecure gitu, akan merasa minder dulu melawan negara besar seperti Australia misalnya ataupun Korea Selatan. Tapi menurut dua pengamat ini, Indonesia saat ini tidak takut pada negara manapun sehingga mereka mengatakan bahwa ini adalah masanya Indonesia. Wow, ini analisa yang kita harapkan, analisa analisa yang bisa membangun sebuah kepercayaan diri bagi negara kita dan bagi sepak bola kita yang sedang bertanding. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dan sekarang ini masa dia adalah masa untuk Indonesia. Uh, ada campuran beberapa jenis pemain. Pemain daripada Liga 1, iaitu pemain-pemain seperti Enando Ari, pemain-pemain seperti Rizky Ridho, pemain-pemain seperti Witan Sulaiman juga yang daripada Liga 1. Pemain-pemain Ramadan Sananta, pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah. Kita ada Nathan Chuao. Kalau aku tak sebut salah nama dia. Rafa Struik. Ada Rafa Struik, ada Eva Jenner, ada Marcelino Ferdinand. What a player. What a player. Marcelino Ferdinand. Dan juga ada beberapa nama lain yang sejak akhir-akhir ini meniti di bibir-bibir peminat bola sepak Indonesia seperti Justin Hubner yang baru saja melengkapkan perpindahan dia ke pasukan J1 iaitu Cerezo Osaka. Jadi blend ni adalah blend pemain-pemain Shin Tae-yong. Kalau kita tengok kalau pemain-pemain ni ada label dia kita tengok kat label tu, player Shin Tae-yong. Sebab dia orang dah tahu cara permainan, dia dah tahu apa yang dituntut oleh Shin Tae-yong dan dah tahu apa yang dituntut oleh rakan sepasukan mereka sendiri. Kalau kita tengok prestasi pemain, aku nak single out pemain seperti Rizky Ridho yang a permanent fixture dalam plan Shin Tae-yong sama ada untuk pasukan bawah 23 ataupun pasukan senior kan. Level dia dah lain Kish. Level dia dah memang level seorang centre back kebangsaan yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Juga kita ada surprise packages daripada pasukan Indonesia ini. Pemain-pemain seperti Hoki Caraka, pemain seperti Komang yang sudah memberikan gol. Aku ada berdiskusi dengan seorang peminat daripada Indonesia. Aku tanya, ada siapa pemain Komang ni? Aku first time tengok. Dan dia sentiasa berada di tempat yang betul, di ketika yang betul untuk melakukan percubaan. Walaupun dia seorang pemain pertahanan kan. Aku rasa bila kita sekalikan ataupun gabungkan, campur adukkan elemen-elemen yang aku sebut ni, dapatlah kita satu pasukan Indonesia yang sangat garang dan berwibawa di pentas Asia, Kish. Bila aku tengok pasukan Indonesia dan corak permainan mereka, kau tahu mereka mengingatkan aku kepada siapa? Siapa? Pasukan Atalanta Gasperini 3 tahun lepas. Yang ada Papu Gomez, Josip Ilicic. Setup pun lebih kurang sama kan, 3 di bawah. Betul, setup tu lebih kurang sama, tapi it's the way they play. It's the cara mereka beroperasi dengan bola dan juga tanpa ada bola, dan keberanian yang ada pada pasukan ini. Dia macam ni dekat Asia Tenggara ni, bagi aku ada satu wabak yang akan sentiasa membelenggu bola sepak. Wabak inferiority complex. Akan sentiasa membelenggu mana-mana pasukan di Asia Tenggara, kerana sebagai sebuah negara, sebagai sebuah kawasan, kita sentiasa dilihat sebagai kawasan yang kecil, third world nations. Kalau tolak tepi Singapura, yang lain semua dilihat sebagai the less important ones, third world nation, tak begitu besar, tak begitu penting. Walaupun kita ada populasi yang cukup besar di Asia Tenggara, khususnya dengan Indonesia kan. Tetapi inferiority complex, di mana kita sentiasa rasa kita lebih kecil, kita lebih kita tidak cukup bagus, kita tidak sebesar negara-negara lain. Itu akan sentiasa bermain di fikiran, dan benda ni trickle down kepada so many different aspects of life, dari segi budaya, bahasa, sukan, bola sepak, right? Dan itu akan memberi impact kepada cara kita bermain
terutamanya di pentas tertinggi. Tapi kalau aku tengok Piala Asia tempoh hari dan aku tengok kejohanan bawah 23 sekarang ni, there is a sense of fearlessness. Tak ada rasa takut daripada Indonesia bila hang tengok cara dia bermain. Mainlah lawan Australia ke, mainlah lawan Jordan ke, di Piala Asia itu mainlah lawan Jepun ke, Iraq ke, dia still main tanpa sebarang rasa takut ataupun gusar. Dan bagi aku, the ability to overcome inferiority complex itu adalah mungkin kontribusi terbesar Shin Tae-yong kepada budak-budak ni. Ya, baru aku nak sebut tadi tu. Tidak sah. Ya, izin berhenti teman-teman. Jujur agak merinding ya dengar pernyataan pengamat sepak bola dari Malaysia ini ya, yaitu inferior, sebuah wabah yang menjangkiti negara-negara seperti Asia Tenggara merasa kecil di hadapan negara lain. Tapi kata pengamat ini tadi, Indonesia itu melawan itu semua gitu, sehingga tidak takut ya menghadapi negara besar seperti Korsel itu, sehingga bisa melawan gitu. Jadi saya sampai terbakar gitu teman-teman mendengar analisa dari Bung pengamat ini. Nah, pertanyaan saya kadang, Bung Toel bisa nggak memotret kemenangan Indonesia ini seperti ini, gitu ya, melampaui hal sepak bola, tapi udah menyangkut bangsa gitu teman-teman. Bisa nggak Bung Toel tuh memotret seperti ini? Jangan hanya terus mempermasalahkan hal-hal sepele gitu ya teman-teman untuk mengkritik Shin Tae-yong. Jadi saya sangat luar biasa analisa dari pengamat dari Malaysia ini teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk kita berbicara tentang pasukan Indonesia versi kali ini, kalau kita tidak berbicara tentang Shin Tae-yong, dalam ketika Indonesia sedang meniti sebuah perjalanan yang luar biasa, dia kata ni, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI sudah pun melakukan rundingan dengan Shin Tae-yong yang menyaksikan beliau akan kekal sebagai ketua jurulatih pasukan timnas Indonesia sehingga tahun 2027. Dan sekiranya itu terjadi, beliau akan menjadi pelatih timnas terlama yang memegang jawatan tersebut. Cuba hang tengok Indonesia dikala Shin Tae-yong mula-mula mengambil daripada Scott McManamy kalau tak silap aku sebelum tu. Anda masih ingat dengan nama tersebut? Dan bandingkan dengan Indonesia sekarang. Jauh. Semalam aku dah tengok satu diskusi di cable television Indonesia lah. Dia punya moderator tu Hotman Paris, seorang host dan seorang lawyer terkenal di Indonesia. Ada beberapa panel. Entah apa yang mereka cakapkan, mereka bincangkan. Ada yang pro dengan keputusan tersebut, ada yang kontra dengan keputusan tersebut lah. Yang pro dengan keputusan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong ni cakap, this is the perfect situation for us kan. Dia ada dynamic dia dengan Presiden Federation dan is for the greater good. Sekarang ni sangat positif. The public notion is positive, result is positive. You can see the work of Shin Tae-yong. Ada juga yang cakap Shin Tae-yong ni hanya hebat kalau dia disuap oleh Erick Thohir. Bukankah itu yang perlu? Itu yang kita mahukan. Itu yang kita ketagihkan. Itu yang kita ketagihkan. Semua kita negara mahukan dinamik yang betul, sangat baik di antara exactly, presiden dan ketua umum dan juga dengan ketua jurulatih pasukan kebangsaan. Dan Indonesia ada perkara itu sekarang. Adakah kita boleh kata perkara yang sama tentang Malaysia? Saya tak nak berbicara tentang Malaysia sekarang. Saya nak kekal di topik Indonesia. Kerana saya just nak give flowers. Saya nak memberikan bunga. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelinho Ferdinand. Tak boleh lah Faiz. Dia ada swagger. Dia ada swagger, dia ada fearlessness, dia ada body language dia di atas padang, gerak-geri, lenggok badan dia, cara dia memegang bola, cara dia hold bola, cara dia mengambil penalti. Cara dia mengambil penalti. He is such a cool character. Dia kadang-kadang bila tengok pemain bola sepak ni, kadang-kadang they are really good players tapi tak semestinya sedap untuk dipandang mata. Sometimes you can watch the best players in the world, tapi kadang-kadang tak semestinya mereka sedap untuk dipandang dengan mata kasar. Tapi Marcelinho Ferdinand sedap sangat kau nak tengok dia main. It's very appealing to the naked eye. Easy on the eye. Easy on the eye kalau bak kata dalam bahasa Inggeris kan. And it's setiap kali aku tengok dia, aku akan
akan dapat 1 atau 2 atau 3 extra bits about him yang hang akan mula suka. Dan dia adalah pemain yang tengah betul-betul set the tone for this generation of Indonesian footballers, yang tengah betul-betul set the tone. And aku rasa Marcelino Ferdinand plays an important role dalam pasukan. Bukan dari segi permainan sahaja, tapi dari segi, hang bayang sekarang ni hang ada squad yang mana ada pemain-pemain naturalisasi dan warisan, dan kemudiannya hang ada pemain-pemain yang berpangkalan di liga domestik. Kadang-kadang untuk hang melangsungkan perkahwinan antara dua komuniti ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau hang ada pemain tempatan, pemain yang lahir membesar dengan budaya Indonesia melalui sistem bola sepak di Indonesia, yang kemudiannya sedang beraksi di Eropah, dia akan menjadi jambatan di antara dua komuniti tersebut. Ya, luar biasa ya perbincangan dua pengamat sepak bola dari Malaysia ini, asik sekali untuk diikuti dan isinya luar biasa berbobot. Bagaimana mereka memandang sepak bola ini bukan hanya dari sudut pandang sepak bolanya. Tadi terakhir bagaimana mereka berbicara tentang menyatukan dua kultur, dua komunitas, yaitu pemain naturalisasi dan pemain asli yang main di Indonesia. Itu tidak mudah. Jadi mereka benar-benar membahasnya secara komprehensif. Nah, inilah yang kita harapkan ya teman-teman. Bukan anti kritik, tapi kalau kita lihat Bung Toel kemarin juga mengkritik Sintayong karena tidak mengucapkan terima kasih kepada klub-klub liga. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal sepele yang tidak perlu dikritik saat ini gitu. Mungkin Bung Sintayong belum sempat membuat sebuah konferensi pers untuk mengucapkan itu, atau nanti ada momennya dia mengucapkan itu gitu teman-teman. Nah, tapi di sini Bung Toel terus mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya menurut saya cukup sepele untuk bisa dilakukan nanti, untuk bisa dievaluasi nanti gitu teman-teman. Tapi Bung Toel ini sangat ngotot teman-teman. Bisa cek tuh video terbaru Bung Toel di TV One kalau tidak salah, debat dengan Coach Justin. Nah, inilah analisa yang sangat komprehensif, sangat luar biasa, dan saya pikir kalau pemain-pemain timnas mendengar analisa ini itu akan akan sangat membakar jiwa mereka untuk terus menang dalam pertandingan berikutnya ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.